Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sholat subuh berjamaah. Man sholat subha bahwa fi zimmatillah. Siapa yang subuh berjamaah hidupnya dijamin oleh Allah. Jangan ganggu yang rajin berjamaah subuh, karena yang membelanya Allah. Ada hadis yang lain, sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mumparidan. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi barusan kita subuh berjamaah satu kali, yang di rumah 40 tahun baru sebanding. Jadi kalau kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Ini luar biasa. Belum lagi bila saya Bapak Ibu meninggal dunia, rajin berjamaah salat di masjid, yarfa'ullah azabal qabr, diangkat siksa kubur. Kita wafat sering berjamaah subuh, tidak usah khawatir, tidak ada siksa kubur. Karena sebabnya saya tadi dari rumah jam 4 kurang seperempat ngejar, satu tahiyatul masjid, kedua qoblah subuh, dan yang penting berjamaah subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah terus berjamaah ini. Salat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu menantikan bulan Ramadan ini. Salah satu alasannya, bulan Ramadan itu satu-satunya bulan yang paling banyak namanya. Ada 41 nama Ramadan. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, kurang lebih 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surah Al-Fatihah, 36 nama. Kalau nabi yang paling banyak namanya Nabi besar Muhammad SAW, 200 nama. Kalau kitab suci yang paling banyak namanya kitab suci Al-Quran Karim, 55 nama. Kalau zat yang paling banyak namanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib diketahui saja 99. Sebetulnya lebih dari 1000. Wallahu a'lam. Satu, Syahrut Taubah, bulan yang tepat untuk bertobat. Kenapa ini jadi nomor 1? Karena taubat itu ternyata membersihkan dosa. Dosa itu mayah jebuka ani rizki, sesuatu yang menghalangi rizki. Jadi satu saat saya Bapak Ibu akan kesulitan rizki karena dosa-dosa kita. Yang kedua, dosa juga mayah jubuka ani doa, sesuatu yang menghalangi doa. Sering berbuat dosa banyak penghalangnya. Yang ketiga, dosa juga mayah jubuka anil azmi, sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Baru-baru ini saya kedatangan 3 orang ke rumah. Anaknya itu sekolah favorit di Bandung. Semua guru, wali kelas, temannya pasti masuk perguruan tinggi terkemuka. Ternyata tidak masuk, Pak. Jadi rencananya buyar semua. Ujungnya stres. Saya dipanggil, Pak Ustadz, ini gimana solusinya? Kami lagi susah banget, katanya. Anak saya jadi kurang pede. Biasanya kalau lagi susah baru ingat Ustadz, katanya. Di sana Ustadz itu tempat kumpulan jelema susah. Akhirnya saya panggil anak itu. Rupanya Jalan Kalimantan itu ada satu komunitas namanya Warki. Warki itu warung kiu-kiu. Jadi kalau istirahat itu judi, Pak. Anak-anak SMA itu. Dan yang menang itu jinah. Rupanya orang ini karena pintar judi, anak ini 6 bulan kumpul kebo. Apa yang terjadi? Gagal semua rencananya. Ini yang disebut dosa itu mayah jubuka anil azmi,
sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Dosa juga mayahjibuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Nah, karena itu bulan Ramadan bulan bertobat. Dipastikan tobat kepada Allah itu gampang. Karena ada hadis afullah akbaru min zambika. Maaf Allah lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita masuk ke pinggir laut, telunjuk dimasukkan, diangkat, telunjuk ada air yang jatuh. Nah, itulah dosa kita. Sedangkan lautan yang luas itu ampunan Allah. Nah, tapi Allah belum menerima tobat kita sebelum saling memaafkan di antara manusia. Makanya katanya bulan Sya'ban di sunnah itu disebut bulan Rawah. Ada istilah ngarwahkeun. Arwah, ngarwahkeun itu artinya ngabungahkeun utus parupus, menggembirakan orang yang sudah meninggal. Karena bulan Sya'ban juga disebut Syahrul Islah, bulan damai mendamaikan. Kenapa ini penting? Dalam hadis Abu Hurairah, kemudian Ibnu Hajar Asqalani mengutip hadis itu dalam Qaulul Ibad, diungkapkan Nabi sebelum Ramadan itu pernah ngasih khutbah di Masjid Nabawi. Karena belum ada pengeras suara, ada tangga gini. Pas menaiki tangga itu Rasul mengucapkan amin. Ada riwayat 3 kali, riwayat kedua 4 kali, riwayat kedua hanya 3 kali. Keras, amin, 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 sampai kedengaran ke belakang. Para sahabat waktu itu kaget, kok nggak ada yang berdoa. Rasul mengucapkan amin. Jelaslah Pak Amin Rais can aya waktu itunya. Akhirnya selesai Jumatan ngariung sadayana. Ya Rasulullah, mengaminkan siapa? Kata Nabi, Jibril tadi berdoa, saya aminkan. Nah, amin pertama, ya Allah jangan terima amaliyah Ramadannya, saumnya, tadarusnya, iktikafnya, zakatnya, infaknya, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Itu yang pertama ya Bapak. Jadi hari-hari terakhir bulan Sya'ban gunakan untuk meminta maaf sama orang tua. Karena posisi orang tua itu luar biasa. Kalau bicara taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemerintahan kalian. Jadi kapan Idul Fitri, kapan Ramadan, tunggu pengumuman pemerintah. Bukan ormas yang menentukan. Ayatnya jelas. Kedua, kalau bicara terima kasih, anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Kalau bicara jasa, Allah orang tua. Itu nomor 2 setelah Allah. Rasul kalah, ormas kalah. Ini sekaligus meluruskan, karena sekarang ada kelompok sempalan, demi kelompoknya boleh meninggalkan orang tuanya. Ini keliru. Demi kelompoknya boleh mencuri barang orang tuanya. Ini keliru. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebelum Ramadan tiba, bagus kumpulkan semua. Datangi atau mendatangkan. Ketiga, kalau kita lihat dalam hadis, ada seorang sahabat yang gendong ibunya dari Madinah ke Mekah, 490 kilo lah, setengah pulau Jawa kurang lebih, Bandung Solo lah. Mekah itu asal kata baka, ya buku bakan, artinya berdesak-desakan. Menurut bahasa Mekah itu berdesakan, tawaf berdesakan, sa'i berdesakan, jumroh berdesakan. Karena berdesakan banyak doa saya Bapak Ibu yang lupa di sana. Padahal sebelum umroh pagi dihafalkan, berang, siang, tuh subuh dihafalkan. Datang hari itu maseueur nu poho bagi berdesakan. Saya pernah dengar seorang ibu orang Linggar, Salingka, tarik bari salah antara rukun Yamani Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Itu kejadian. Tahun 2000 ada orang Jakarta ngerangkul saya, Ustaz, saya bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah Pak. Berapa usia sekarang? 75. Saya lihat itu kok pipinya merah-merah ya. Ternyata yang dicium salah.
wanita hitam dari Afrika. Karena berdesakan itu bisa ngebedakan mana batu mana pipi. Itulah Mekah. Jadi kalau haji umroh harus siap berdesak-desakan. Nah, kedua, Mekah itu asal kata dari baka yabki bukaan. Hartosna berlinang air mata. Makanya orang yang berangkat haji dan umroh biasanya berlinang air mata. Nu nganter nangis, nu dianter nangis, tawaf nangis, ngadoa nangis, senaleungit ge ceurik sareng. Itulah Mekah. Sampai muslim dari Inggris neliti bahwa naon di Mekah diijabah doa. Bukan hanya tempatnya, bukan hanya waktunya. Ini air mata yang keluar. Sampai ada sahabat, ya Rasul ingin dijabah dong, sok ceurik baca. Fa'ilam tabku ya Rasulullah. Saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku sok pura-pura ceurik baca. Pura-pura ceurik we meunang. Dan ini boleh dilakukan bila ada masalah. Saya pernah dapat amanah. Mau canaga bangun masjid. Anggaran 1,8. Saya waktu itu bingung, udah penting kita usaha. 1 tahun ngumpulkan uang ada 60 juta. Panitia datang. Jadi ji nggak bangun teh, jadi lah sok. Tapi panitia ngumpul kabeh sih. Ngumpul hiji saya bilang wayahna tahajud. Orang yang rajin tahajud itu biasanya rezekinya ada. Tapi harus eksklusif saya bilang. Tahajudnya jam 1 malam. Karena kalau berdoa pada duhur, pada asar, yang berdoa itu banyak Bapak Ibu. Jadi operatornya sibuk gitu dah. Mun tengah putih mah gancang. Naon doana tah ieu cing nu pondok lah. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus ajib lana bil pulus eta. Hiji 8 ke masjid gitu. Nah, tapi kudu careurik cing teh. Ieu mah cek hadis cing teh. Ngaruleng we nya. Akhirnya ya saya pertama nangis ya. Sampai sekarang istri saya kalau saya nangis tengah malam geus apalin. Isukan pasti menang duit. Apalin teh. Matang sebelum tidur sok mesen Pak ke cerik deui beres. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah tuh mudah dipengaruhi dengan air mata kita. Ciri orang yang hatinya tulus dan yakin kepada Allah, bila dia berdoa, berzikir, talo yunahum tafidu minadami. Kamu lihat air mata mereka mengalir keluar karena ingin diijabah doanya oleh Tuhannya. Lihat surat Al-Maidah, kalau nggak salah 83 85. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya baka yabki bukan Mekah, artinya belinang air mata. Dalam keadaan berdesakan, ibunya digendong tawaf, sa'i semua. Pulang digendong lagi ke Madinah. Lapor ya Rasulullah, pun biang pun bapak gendong saya waktu kecil. Sekarang saya bayar ibu saya gendong. Terbayarkah jasa ayah ibu saya? Tidak. Kulit muka musisit dari ujung kepala sampai ujung kaki, bro dibikin ka indung bapak anjen, kulit mau habis, jasa ayah ibu belum terbayar. Akhirnya seorang sahabat nangis merangkul ibunya. Raung-raung nangis. Kata Nabi, boleh dosa apapun siksanya ditangguhkan di akhirat. Tapi ada satu dosa yang siksanya kontan di dunia, bahkan bisa menghalangi rezeki, menghalangi doa, menghalangi rencana, menghalangi cita-cita, menghalangi kesehatan. Apa ya Rasulullah? Uququl walidain. Innal 'abda la yakhram rizqa wad du'a waz zawuz wal azmi bi zami subuh. Sesungguhnya rizki, doa, jodoh, rencana manusia bisa terhalang dengan dosa yang dilakukan. Nah, akhirnya sahabat nangis lagi. Ya Rasulullah, ayah ibu saya sudah meninggal. Kumaha atuh? Kata Nabi, meninggal ayah ibu bukan berarti awal putus hubungan dengan mereka. Nabi bersabda, man zara qabra abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadima, atau salah satu di antara keduanya, gufirolahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Makanya sering kita temukan, saya kemudian lewat Pajajaran, penuh sekali di Sinale yang jarah. Betul, bulan Ruah teh bulan ngabungahkeun nutus parupus, menggembirakan orang yang sudah meninggal. Apa tujuan jarah kubur itu? Satu, musyakarah,
tanda terima kasih. Karena dengan jasa almarhum almarhumah kita bisa seperti ini. Bahkan di Bandung ada 7 masjid yang sengaja zarah kepada yang mewakafkan tanah untuk masjid itu. Suruh-suruh DKI. Kenapa? Dengan jasa si bapak ini masjid ini bisa berdiri. Kalau tujuannya musyakarah Bapak Ibu, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian berterima kasih ditambah nikmat. Jadi kalau indikasi ada nikmat dicabut terus, tasiga nama loba nuges poho jarah kubur. Musyakarah. 2, tujuan jarah kubur itu menggembirakan almarhum almarhumah. Lihat kitab Ruh karena Dr. Ibnul Qayyim Jauziyah. Saya dapat di Mesir kitab itu. Setiap hari Kamis, Jumat atau hari-hari tertentu yang meninggal itu nunggu mana barudak gitu, mana incu, mana mantu, piknik minang, kuburan kolot teu pernah ditempo, healing we terus healing, kuburan orang tua nggak pernah ditengok. Nah begitu saya Bapak Ibu datang, mereka gembira, barudak kadari, dan dia cerita kepada teman-teman sekitarnya, anakku kesini, anakku kesini. Nah, saya pernah ada 3 anak dengan alasan sibuk, semuanya tidak pernah jarah kubur. Akhirnya anak yang paling kecil mimpi ayah ibunya ada di gedung yang mewah, tapi tidak ada makanan. Telepon kakaknya, heueuh cenah orangnya ngimpi eta. Jadi 3 anak rupanya sama mimpinya malam itu. Hanya kaget, datang ke Ustad. Kata Ustad, tengok makomnya. 19 tahun tidak pernah ditengok. Sebulan sekali ke Sinaraga. Sudah 6 bulan ditengok, didoakan. Apa yang terjadi? 3 anak ini mimpi lagi. Ayah ibunya ada di gedung yang mewah, bedanya jadi banyak makanan. Ustaz katanya, saya baru tahu jarah kubur itu menggembirakan yang meninggal dunia. Seluruh makanan kesenangan ayah ibu saya hadir di situ. Kebetulan orang Sunda jadi senang lata lotek. Melari pagi ke Pajajaran, pasti pulang teh mau lotek. Eta lotek sa Bandung cenah aya di dinya. Lotek Cipaganti, Jalan Jurang, Sendekling, Cilental, Kateri, Jalan Macan, Kalipaapo. Aya 25 lah tukang lotek di Bandung teh. Abdi ge 4 poe lah ngapalkeun antara bisi salahnya. Tapi yang penting dengan jarah kubur almarhum bahagia. Apakah mengetahui? Mengetahui. Coba lihat. Kenapa dalam hadis Muslim dosa gede teh ngalengkahan kuburan? Itu dosa besar. Homo ngajual kuburan, itulah. Punten, sebelum ada satu mall dibangun di Bandung, yang kerjanya banyak yang hilang. Bahkan ada yang menyaksikan jatuh pekerja meninggal langsung dicol. Akhirnya angker. Kata sesepuh di Bandung, tempat itu dulu tempat kuburan tua. Cibangkong apa Gadobangkong? Cibangkong yang trans sekarang. Yang cerita itu Pak Khairul Tanjung cerita. Akhirnya banyak kuburan yang tidak dipindahkan, didoser langsung. Akhirnya kifarat beliau bikin masjid. Alhamdulillah. Nah, kedua, salam. Salam orang meninggal sama salam seperti kepada yang hidup. Kepada yang meninggal, assalamualaikum. Kepada yang hidup pun, assalamualaikum. Berarti mukhotobnya apa? Objeknya sama. Jangankan menyengaja lewat pakai motor, aya kuburan apal ya mang didinya. Minimal kendor, maksimal berhenti. Ayo. Assalamualaikum khusus pun paman. Hampunten dosana caangkeun nyalan kuburna. Ada yang jawab, tidak ada yang jawab salam. Mudah-mudahan tidak ada yang jawab. Waalaikumsalam ya waduh. Ngacir. Nah, ketiga, ruh itu kan ada 2. Ada ruhul mamat, ruhul hayat. Kalau dicabut ruhul mamat, tidur namanya. Panca indera tidak berfungsi. Kedua, ruhul hayat. Kalau dicabut ruhul hayat, itu meninggal namanya. Bedanya apa? Panca indera berfungsi. Jadi yang meninggal itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang menyolatkan. Bahkan konon kabarnya berbahagia bila wafat dimandikan oleh orang yang dicintai dan mencintainya. Ibu suami meninggal, ibu ikut mandikan, anak ikut mandikan. Almarhum bahagia. Saya bapak istri meninggal sebagai suami boleh ikut memandikan. Almarhumah bahagia.
Wong Pak Ustad muntara biasa sok latihan ti ayeuna mamajitan. Ya, sok mamah jadi mayit golerkeun gitu. Kenapa? Sekarang banyak punya anak tidak yang memandikan ketika wafat sama dengan tidak punya anak. Sekarang kan banyak itu curi pada heulakeun, ngamandian teu, nyolatkeun teu. Padahal almarhum itu mengetahui siapa yang memandikan, siapa yang menyolatkan. Nah, 2, 3, tujuan ziarah kubur itu zikrul maut, mengingat kematian. Dengan ziarah kubur ingatkan, oh hari ini alhamdulillah kita masih bisa sholat di belakang imam, satu saat di depan imam. Alhamdulillah tadi bisa ke sini, ada yang pakai motor, pakai mobil, jalan kaki. Satu saat kita digotong pakai sini. Alhamdulillah kita masih bisa mandi sendiri. Jadi saya 2:30 sudah mandi. Satu saat kita dimandikan. Alhamdulillah masih bisa pakai baju sendiri. Besok lusa dikapani. Ahbib man syi'ta fa innaka fariqun. Cintai siapa saja, tapi suatu saat dia akan berpisah. Dan kematian adalah ar-rihlatul ghaib, perjalanan yang gaib. Kapan, dengan cara apa, jam berapa, wal malam. Saya hari Senin kemarin munggahan di Bio Farma. Kalau nggak salah 8:30 sampai 9:15. Jam 10 panitia telepon, Pak Ustadz ada yang meninggal. Tadi ikut ceramah duduk paling depan, masih jag-jag, masih sehat, acan 50. Itulah meninggal dunia. Walaupun kata hadis Ibnu Umar, kematian bisa ditangguhkan. Ceritanya gini, Nabi Musa ketemu dengan Jibril. Sebelum berpisah, Jibril berpesan, Musa sampaikan 1 minggu lagi si fulan akan meninggal. Langsung pisah, kata Nabi Musa, tadi aku ketemu dengan Jibril, kamu akan meninggal seminggu lagi. Mendengar kabar itu Bapak Ibu si fulan tuh merenung terus. Antara hoak yang lain bolehnya nyaan gitu. Tapi maknya Nabi nggak bohong. Wah langsung soleh Bapak Ibu. Berjamaah sholat, taklim, sedekah. Terakhir dia silaturahmi ke teman-temannya, teman-teman SMP, SMA, hampura. Orang saya mau derek maut. Tidak terasa sudah 1 bulan can maut. Mulai ragu, waduh, di WA Nabi Musa. Orang ke sebulan cina can maut, cina saminggu deui. Kata Nabi Musa, saya juga kata Jibril katanya. Akhirnya Jibril di WA deh, kayak handphone orang lain. Itu si fulan nanya, seminggu lagi meninggal, tapi ke sebulan can maut keneh wae. Kata Jibril, kalau usulan kematian bukan urusan saya, tapi urusan malaikat Ijroil. Langsung dikontak Ijroil. Si fulan nanya, seminggu lagi akan meninggal, tapi ke sebulan can maut keneh wae. Kata Ijroil, saya sudah 4 kali ke rumahnya untuk mencabut nyawanya. Tapi setiap ke rumahnya selalu tidak ada. 1, sedang berjamaah sholat di masjid. 2, sedang taklim. 3, dia sedang bersedekah ke kampung-kampung. Tadi saya ke sana ke rumahnya, tidak ada lagi. Sedang bersilaturahmi ke teman-temannya dan saudara-saudaranya. Hanya saya laporkan kepada Allah, ya Allah, sudah 4 kali aku ke rumah si fulan akan mencabut nyawanya, tapi selalu tidak ada. Berjamaah sholat, taklim, sedekah dan silaturahmi. Mendengar laporan itu Bapak Ibu, Allah berfirman, tangguhkan orang ini wafatnya karena sedang semangat beramal soleh. Jadi kalau hari ini jam 6:kurang 1/4 Bapak Ibu, Ijro'i datang ke rumah Bapak Ibu, aman, Muhammad mah, tapi ke taklim di Al-Hidayah lah gitu. Tapi malaikat apalagi map mulainya belah mana. Itulah yang menyebabkan turun hadis, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, sambungkan silaturahmi. Makanya idza qasral abdu bis shalah ibtalahullah bil hamd. Bila engkau menangguhkan salat berjamaah, maka tunggulah bencana kesedihan. Geus geuring mah pahese ka masjid. Incu geus eueuh budak geus bati rindu mendengar azan. Karena itu ibu bapak datang untuk ziarah kubur mengingat kematian.
Akhirnya terjadilah dialog di situ. Kata si Fulan, iraha tuh cenah saya rek maut gitu ya. Nanti Allah akan berikan surat kepadamu. Lama nunggu surat teh. Tiba-tiba maut teh. Keluargana kaget cenah rek mere surat Allah kepada orang ini. Kata Israel, Allah telah memberikan surat 8 kali kepadamu. 1, rambut yang hitam jadi putih. Tak kade bahasa nu geus wisan kade. Kata surat cirek maut teh kade. Rambut yang hitam jadi putih. Komo bau kideung janggot hideung. Jadi bodas-bodas tah kedeung deui tah. Kedua, Allah berikan surat pendengaranmu sudah mulai kurang. Mun geus torek kata orang Sunda, komo istri torek suami bonge tereh teh kade teh. Mama, papa rek ngaos heula. Manya meuli saos wayah kieu. Kade teh salibah teh. Proses. Surat ketiga, matamu sudah kurang lihat. Mun geus tinggal-tingali gitu. Itu teh proses kematian. Kelima, Allah berikan surat gigimu sudah mulai rontok. Kalau gigi bagus, ingatanmu sudah mulai lupa. Surat berikutnya, jalanmu sudah mulai pelan. Surat berikutnya, badan tegap jadi bongkok. Nah, terakhir ke-8, kulitmu sudah mulai keriput. Kalau ada ciri-ciri itu, at-tadrid fil maut, evolusi menuju kematian. Sigana geus aya kabehnya. Geus kurang reunge, geus teu raos tua. Nah, tapi jangan tenang-tenang Bapak Ibu. Gigi masih bagus, bau kideung kene, soca saya kene, cepil masih dengar. Ada yang meninggal tidak boleh proses itu. Coba Habib siapa? Ustaz Uje 40 tahun. Kalau lihat bekas celakanya itu pakai motor gede kan. Kan motor itu makin gede makin cepat, Pak. Beda jenjangnya. Makin gede itu makin ngadedon, susah ya. 40 tahun meninggal. Habib Munzir 40 tahun meninggal. Dia ngantar saya putranya 14 tahun meninggal. Kemarin teman haji saya 70 tahun meninggal. Ayahandanya Pak Haji Suwarma yang punya teater 100 tahun meninggal. Jadi ulah tenang-tenang gitu. Nu ngorah maut, nu kolot maut, nu gelut maut, nu ngarokok maut, teu ngarokok maut. Mending ngarokok memeh maut sok. Anu kasep nu geulis maut. Kalau nu goreng bae teh. Punten. Nah, dengan ziarah kubur diingatkan akan kematian. Sampai alam kubur itu sampai 8 nama disebut Darud Dayiq. Apa? Tempat yang sempit. Ya Rasulullah, gimana supaya luas? Ada 7 amal saleh. Nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya tujuan ziarah kubur itu adalah menyayangi almarhumah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Jadi jangankan sama orang tua, anak yatim luar biasa. Anak yatim jangan anak yatim, sama binatang itu jadi amal soleh yang luar biasa. Kan ada cerita, maaf, seorang pelacur kalau di Karawang mah namanya teh dongdot, namun di Majalengka beruk, namun di Subang mah ublag, tak lebih jelasnya. Rek tobat, saya mau tobat, cek temanna teh. Dosamu sudah terlalu banyak, mau dihampura. Merenung aja, masa Tuhan tidak memaafkan. Kabarnya sampai kepada nabinya, suruh dia ke sini berjalan. Kan di jalan ketemu dengan anjing yang hampir mati karena kehausan. Jiwa keanjingannya, jiwa kasih sayangnya muncul, jadi cair. Pastikan kata anjing, apa yang terjadi? Anjing itu tidak jadi matinya. Tapi resikonya telat berjumpa dengan nabinya. Kemana dulu, Neng? Tadi saya lihat anjing yang hampir mati karena kehausan. Saya kasihan, saya cari air, saya kasihkan ke anjing itu. Alhamdulillah anjing itu tidak jadi matinya. Itu penyebab saya datang ke sini terlambat. Apa Bapak Ibu? Di luar dugaan, nabinya mengatakan dosa-dosamu yang sudah belasan tahun jadi pelacur sudah dimaafkan oleh Allah.
Tapi hadis itu hanya berlaku saat itu ya. Jangan sampai pulang ngaji terus cari anjing yang kehausan, salah juga. Nah, itu pentingnya menyayangi. Dan orang-orang yang menyayangi itu pasti akan langgeng namanya. Wa amma ma yanfa'unas fayamkusu bil ardh. Orang yang manfaat karena kasih sayangnya akan langgeng namanya, sekalipun sudah ada di perut bumi. Ada yang nama jalan, ada yang nama gedung. Saya kemarin ke Setra Duta ketemu dengan keluarga besar Pak Ali Sadikin. Beliau punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng namanya, rumah sakit Hasan Sadikin. Ada seorang bapak sudah 29 tahun jadi duda, Pak. Sekarang 65 usianya. Sehat, kaya, kaset. Saya sering bagi dugem, duda gemes. Di gedung sate kuliah subuh ada si bapak nih, Kang kunaun teu nikah deui. Pak Ustadz, saya terhalang dengan kasih sayang almarhumah. Rupanya suaminya baik. Saya tahu sholat dari istri saya. Saya dari Iqra Pak Ustadz belajar Quran dari istri saya. Jadi mun ibu suami belum bisa baca Quran, ibu yang ngajar itu pahalanya besar. Jangan ulah disentakan suami teh. Wis kolot bodoh tong rame. Ku diajari Gus, alhamdulillah. Orang terbaik itu yang mengajar dan belajar Al-Quran. Setiap subuh saya ke masjid dengan istri saya. Pulang dari masjid, dia rutin siapkan makanan. Satu saat agak telat, saya bikin kopi sendiri. Lumpat tidak pulsa. Bapak ulah, eta jatah mama. Kayak mama leungit pahalana. Pada istri saya Ustaz dokter spesialis. Penghasilannya lebih besar dia daripada saya. Jauh lah antara langit yang sumur lah, jero beda aja. Itu. Ulah eta jatah mama, mama teh sibuk sia, cing atau kopi mah pahala keur mama. Bedanya jeung istri orang banyak. Mun urang nyeun kopi sorangan teh kalahpokna teh tah kitu pasing hideng gitu. Sakalian nyeun keur mama. Jadi orang baik itu kalau kedahuluan beramal saleh itu dia sedih, harusnya jatah saya. Saya sempat lihat kenapa Nabi nyuci pakaian sendiri. Kenapa Nabi jahit pakaian sendiri. Saya sudah 32 tahun rumah tangga sampai sekarang saya latihan itu. Tadi 2:30 udah nyuci, istri saya bangun, dia mama. Nah, lahirnya Islam itu memuliakan kaum wanita. Ma akraman nisa ila karim wala ahuna ila lain. Tidak ada suami yang memuliakan istrinya kecuali suami yang mulia. Tidak ada suami yang merendahkan istrinya kecuali suami yang rendah. Sama, tidak ada ibu-ibu yang memuliakan suaminya kecuali ibu-ibu yang mulia. Tidak ada ibu-ibu yang merendahkan suaminya kecuali ibu-ibu yang rendah. Makanya jemput kemuliaan di rumah itu dengan cara apa? Memuliakan, saling memuliakan. Sekarang agak khawatir ya, karena cerai itu terlalu banyak sekarang. Yang paling banyak sekarang katanya di Garut yang banyak cerai. 7.500 pasang. Ya orang Garut jadi kita ngerakeun di sana dulu ampunnya. Nah, kembali yang tadi. Jadi kurang lebih Pak Ustadz 4 jam lah, 3 jam sebelum meninggal. Istri saya masih pakai mukena. Bapak bade sarapan naon? Aya naon mah di dapur? Aya roti sareng madu. Eta lah gampang. Saya kerja 2 coel. Bapak puntennya, mama mah tiasa ngarencangan sarapan lebih karing saya. Bade duha ti payun, mangga. Wudu, sholat duha, sujud, tidak bangun lagi, terus meninggal dunia. Siapa yang habis berbuat baik sama orang yang dicintai dan mencintainya, meninggal dunia, maka meninggalnya husnul khatimah. Hoyong bu gitu. Nah, enjing nyen roti jeung madu sok. Terus duha, terus marawat kabeh. Punten, meninggalnya ternyata punten bukan roti dan madu. Yang dikenang ternyata kasih sayang. Makanya orang yang sayang pada orang tuanya dipastikan Allah akan menyayanginya. Kapan Tuhan tersenyum kepada kami ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika ayah ibumu tersenyum karena kebaikan. Abdi jeung pun bojo rukun. Kayak pun biang bahagia. Allah akan membahagiakan saya.
Saya bapak ibu punya uang, kasihkan ke ibu. Bentuknya apa saja? Pada dipiknikan, diumrohkan, bahagia orang tua. Saat itulah Tuhan tersenyum kepada kita. Beberapa anak yang sukses berawal dari berkhidmat sama orang tua. Di Sulawesi Selatan, daerah Pingrang, lagi viral sekarang. Namanya Nur Aini. Pernah dengar Bu ya? Gadis cantik dari SMP sudah ngangkat semen. Terus kenapa? Ingin mengurangi beban orang tua. SMA begitu, kuliah begitu. Tercium oleh Jenderal Dudung, orang Bandung. Alhamdulillah sekarang sudah jadi S1 dan kemungkinan besar ke Koad gratis. Kita ditanya berkhidmat sama orang tua. Ayah atlet poli namanya Megawati Hangestri. Di mananya? Korea banyak, Korea. Ini orang ini Bapak itu luar biasa itu. Setiap istirahat kunyam-kunyem tenang. Gerak-gerak punya gitu ya. Sampai orang Korea itu bilang, kamu baca jimat apa? Cina gitu. Balik main kunyam-kunyem, mau istirahat kunyam-kunyem, rek nyemes kunyam-kunyem, rek sarapan kunyam-kunyem. Hanya dia cerita, saya orang Jember. Dari kecil saya dibiasakan main di masjid. Musibah besar itu Bapak Ibu mun budak geus mungka masjid, itu musibah gede. Leungit cenalkeun we ciri ka masjid. Mun jelema can pernah leungit cenal di masjid berarti tara ka masjid. Kedua, saya dapat amanah dari ayah ibu saya, sesibuk apapun tidak boleh lupakan sholawat. Kata itu kunyam-kunyam teh baca sholawat. Yang dibaca pendek, 3 yang dibaca. Salah satunya Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang baca Sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan berikan 70 pintu rahmat. Salah satunya junudul lam tarwa, diberikan bantuan di lonjang makanan manusia. Saya baca sholatnya kenapa? 1, taat sama ayah ibu saya. Kedua, cinta saya kepada Nabi besar Muhammad. Dasar budak soleh. Nanti akan bikin masjid banyak kalau nggak salah di Jember, diresmikan kalau nggak salah sama Pak Wali Kota siapa. Nah, ini berkhidmat sama orang tua. Kalau berkhidmat sama orang tua, punten walaupun belum sholat, Pak, diijabah koyona komo geus rajin sholat. Dan saya Bapak Ibu termasuk, bila kita datang ke makomnya, itu penyebab datangnya rahmat Allah. Makanya hari terakhir bawa keluarga. Saya juga sama, bawa anak, bawa cucu, bawa mantu. Nih, aki, bapak mau hati sakit tanpa perjuangan dia. Ada anak namanya Reza. Dari SMP dia sihjan, menyisihkan uang jajan. Itu hidang lah sama. Lain kau yang ibu ramana. 1.000 jajan 750. Yang 2,5 kasihkan ke ibunya. SMA begitu. Sudah jadi insinyur dari Unpad. Dia buka tabungannya, bapaknya belikan sepatu, ibunya selop. Pak mama, kesini sebentar. Ini dari uang reja terakhir. Bila dari uang sihjan ini bisa menggembirakan papa dan mama, please Pak, tolong doain saja. Akan cari pekerjaan. Ayah ibunya nangis, nerima sepatu dan selop. Nampar sajadah, sholat duha. Setelah sholat duha dia berdoa, Allahumma in kana rizki bis samai fa'ajilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana ba'idan faqribhu. Khusus soal untuk anak. 4 tawaran kerja Bapak Ibu, Jepang, Inggris, Perancis, Korea. 4-4-nya diterima. Sekarang anak itu ada di Inggris dengan gaji per jam dolar, 1 tahun masuk kerja. Telepon ayah ibunya, Pak mah dari gaji Reja sisihkan, insya Allah kalau dijumlahkan pas untuk ongkos haji mama dan papa. Dengan saya berangkat hajinya di Padang Arafah, saya cari waktu untuk ngobrol dengan si bapak ini. Karena kalau di Padang Arafah kan pasti pakai ihram. Amun pakai ihram mal bohong. Pak Haji, saya bilang anak banyak, soleh masih kurang. Anak 1 nakal kiamat.
Kayak naon Pak Ustad, si naon sepna gitu kan. Akhirnya si bapak cerita, mah kadir ke istrinya, iya Pak, jimat abdi mah. Sejak saya menikah dengan istri saya, tidak putus sholat tahajud bersama, kecuali saya sedang halangan. Yang dibaca dua, Robbi habli minas solihin, ditambah Robbi habli minas solihin, minal muhsinin, minal muttaqin, minal muqarrabin. Tapi lebih banyak itu, Robbi habli minas solihin. As-Saffat ayat 100. Yang kedua, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ali Imran ayat 38. Dan puncaknya Ustaz, saya pergi ke Aqsa, Qubatul Mi'raj, di bawah ada mihrab Nabi Zakaria. Konon kabarnya Nabi Zakaria berdoa di situ, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah. Engkau maha mendengar doa. Bagus Bapak Ibu. Doa itu baca terus tiap pada salat. Ali Imran 38 dan As-Saffat 100. Terus gimana caranya? Sampai taswirul fani fil walad. Kabayang wajah anak-anak kita. Bawahnya nih saya. Robbi habli minas solihin, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Khususon pun anak Nida Fauzia, suaminya Rifki, cucu saya Ija, Aju, Oja, bahagiakan mata. Saat orang tua bahagia karena prestasi kebaikan anaknya, doaul walidin jubti ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz diijabah. 1 tahun setelah itu telepon lagi Pak Mutarolid, katanya alhamdulillah si Reza beli rumah untuk saya. Puncak Bapak ya. Puncak menggembirakan orang tua bagi yang mampu. 1, bikin rumah. 2, memberangkatkan haji. Itu amal soleh yang tidak akan habis rezeki dari Allah. 7 keturunan. Dan ternyata betul, baik sama orang tua itu ternyata bisa mendatangkan rezeki. Makanya zarah kuburlah, di situ ada pintu rezeki. Mendoakan saja membuka rezeki. Tidak mendoakan, rezeki jauh. Idza talaqal amru doa lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Doa atau salat teh sadayana atos hilap can ngadakeun ibu rama enggal disusul. Rabbana fili wa li walidayya wa lil mu'minina. Tujuan terakhir mendoakan. Mendoakan yang meninggal di atas makom. Minimal 1, menghentikan sisa kubur. Sebutlah nauzubillah, disiksa terus tiap saat karena banyak dosa. Tiba-tiba berhenti. Dalam kitab Zaro diungkapkan, yang meninggal itu nanya, kenapa tidak menyiksaku? Kata malaikat menyiksa kubur, bagaimana aku menyiksamu sedangkan anak-anakmu berdoa di atas makom? Luar biasa. Yang ketiga, bisa membukakan surga. Allahumma filahu buka, Allahumma filahu buka. Sering didoakan nanti masuk surga. Yang keempat, yang ketiga, membersihkan dosa. Jadi kita didoakan anak pertama Allahumma filahu tinggal 70. Anak kedua Allahumma filahu tinggal 80. Anak mantu cucu ngadoakeun sadayana, boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya. Kalau sudah bersih dosa-dosanya orang tua, berarti nasibnya akan lebih baik. Kenapa? Jeritan anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur. Satu saat saya ketemu dengan seorang profesor. Ustaz cenah ke Garut, aya naon Kang? Haul pun bapak. Saya diajak makan di Lebak Jero. Langganan Akang mah di sini. Cerita. Jadi satu saat beliau diuji doktor di Malaysia. Ruangan itu disulap. Sehingga cara naon teh geus gempeur. Nu dibaca teh laleungitan kabeh. Wah, cenah ieu mah cilaka moal lulus. Akhirnya minta izin sama pembimbing yang akan uji. Wudu dulu Pak, ke belakang. Terus sholat hajat 2 rakaat. Setelah hajat apa doanya? Ya Allah, dengan kesolehan bapak saya, dengan amal soleh bapak saya, bantu saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gempur hilang,
nilainya komlut dan 10 tahun jadi dosen tamu di Malaysia. Jadi orang tua yang baik itu walaupun sudah meninggal dunia, kebaikannya akan menolong kita. Itulah sebabnya penting jarang tanda terima kasih. Banyak anak yang dihormati, kenapa? Lihat bapaknya. Saya pernah satu saat anak saya kecopetan. Pak, musibah. Kenapa? Kecopetan di angkot. Kumaha tuh? Terus saya lost kontak. Istri saya bingung. Tenang, tenang. Nanti kalau 2 jam nggak pulang, susul ke Jatinangor. Setelah itu 2 jam, datang pakai taksi. Bapak makasih. Hanya saya bilang duduk. Mata kopi, hujan, kecopetan. Terus teteh kumaha? Ke masjid we cenah. Teteh maca Yasin we terus. Saya tahunya beda budak ustaz jeung sejen teh. Oh, baca Yasin. Keur maca Yasin orang jawab bapak-bapak. Kieu. Putra pamutar Holidnya. Iya, kenapa nangis? Saya kecopetan. Udah tenang. Ini ada uang 200. Ini naik taksi ya ke rumah. Ini diongkosan ke bapak. Teteh apa tuh? Itu Pak kenal. Ya si bapak cerita pernah ke rumah katanya 2 kali. Dikasih tahu 2 baris. Tahu teh sabaris teh 15.000. Berarti 2 baris 30.000. So, wani bisa. Tahu 30.000 nya. Berarti 2 kali 60. Budak kurang diongkosan, diberi duit salamet. Itu yang dimaksud al-birru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Saya bapak berbuat baik, istri kacanak saya. Kita berbuat baik, anak ke bawah baik. Kita berbuat baik, masyarakat ke bawah baik. Sebaliknya adzammu syukmun bi ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Orang nyen dosa, suami kabawa goreng. Bapak nyen dosa, istri kabawa goreng. Makanya jangan bosan berbuat baik. Karena kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukannya. Bapak yang dimuliakan Allah, terakhir, bagaimana hubungannya dengan hadis? Kan yang meninggal itu sudah putus amalnya, itu sering. Saya kemudian dapat bertanya di salah satu TV swasta. Idza matabnu adama ing qata amalu ilamin salasin. Apabila kita meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Jadi yang putus amalnya itu yang meninggal. Anu hirup mah ngocor kene. Kan jelek set, aya 10.000 tek. Ya Allah ya keurpun bapak. Nyampe. Karena yang putus amalnya itu yang meninggal. Boleh makan dari yang meninggal, tidak boleh. Kalau dari yang hidup boleh. Tahlilan, mau tengirim lotek ka tiap imah, nauzubillah. Jadi mun bapak ibu tahlilan, takziah, menang dahareun ti saha? Tinu hirup, lain tinu mau. Halal namina diapah. Tuangeun keur semah. Likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul bait daru diapah. Dan zakat rumah itu makanan untuk tamu. Jadi kalau ibu bapak ada keluarga ngumpul bungahan, siapkan tuangan. Itu zakat rumah. Makanya orang kikir itu lihat sikap kepada tamunya. Karena ya bu, makanan disimpan di tempat nu hese nih. Kalau nanti bodoh, tapi liang ngeletik ayat itu. Niraroesan dengan nanti. Lihat surat Al-Imran 180. Siapa yang kikir, Allah gantungkan di lehernya seluruh yang dia kikirkan itu. Ayat wajib, opak, ranginang, ayat hadis, ayat Qurannya. Demikian Bapak Ibu, 1 musyakarah, 2 menyayangi, 3 zikrul maut, 4 menggembirakan, 5 mendoakan. Jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur supaya tidak salah. Nah, karena itu ada waktu sebentar saya harus jam 7 ditunggu tempat lain. Mudah-mudahan di penghujung bulan Sya'ban ini kita bisa berbuat yang terbaik untuk orang tua kita terutama. Demikian Bapak Ibu sementara saya kembalikan ke Pak Jasep Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.